Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera buat setiap saudara, seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan bagi setiap saudara yang sudah bergabung untuk mendengarkan renungan pada saat ini. Mari bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata begini: "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saya bacakan kembali Yohanes 14 ayat 15 dan ayat yang ke-16. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Hari ini saudara, saya ingin berbicara tentang bagaimana Roh Kudus dalam orang percaya. Saudara, saya menyarankan supaya saudara membaca secara lengkap Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 maupun Yohanes 16 ayat 4 sampai 15. Kalau kita membaca bagian tadi saudara, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu." Apa itu yang akan Dia berikan? Itu apa? Roh kebenaran. Ya. Kita tahu bahwa inilah yang terjadi bagi saya dan saudara yang mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi atas hidup kita? Kalau saudara membaca Galatia pasal 4 ayat 6, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Bahkan Rasul Paulus berkata dengan tegas di dalam Roma pasal 8 ayat 9, "Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Yang kata begini, setiap saya dan saudara telah memiliki Roh Kudus sebagai orang percaya. Mungkin sudah bertanya, kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan saya dan saudara? Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama saudara, kalau saudara membuka dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18, dia berkata begini, "Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara, Roh Kudus menyertai orang percaya. Ya. Kalau kita membaca dalam Yohanes 14 ayat 18 tadi, Roh Kudus yang diam di dalam hati kita akan membuat kita pertama mengenal Tuhan, dan yang kedua, Ia menyertai kamu. Ya. Dampak dari penyertaan Tuhan adalah apa saudara? Adalah kemenangan, atau boleh saya bilang keberhasilan. Ya. Dalam Mazmur 23 ayat 4, firman Allah dengan jelas berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Ya. Bahkan firman Allah menyatakan dengan jelas bagaimana kehidupan Daud yang berhasil di dalam segala perjalanannya. Yang menjadi kunci Daud berhasil dalam segala kehidupan perjalanannya adalah apa saudara? Sebab Tuhan menyertai dia. Bahkan Rasul Paulus menyatakan, Roh Kudus yang ada di dalam kita membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, saudara bisa baca itu dalam Roma pasal 8 26. Jadi keberhasilan hidup, ya, keberhasilan hidup dari setiap kita adalah karena Dia. Ya, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia juga yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan Dia juga yang akan mengingatkan kepada kita apa yang telah firman Tuhan katakan. Jadi apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita? Apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama, Dia menyertai setiap kita yang percaya kepadanya. Yang kedua, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ketiga, ya, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi selain Dia menyertai,
Dia yang akan memimpin saya dan saudara sebagai orang yang percaya. Roh Kudus yang memimpin, gitu ya. Kalau Bapak Ibu baca dalam Galatia pasal 5 ayat 25, Rasul Paulus menyatakan begini di dalam ayat itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah apa? Hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Apa artinya? Gitu ya. Apa artinya hidup kita dipimpin oleh Roh? Bahwa tindakan Roh, ya. Jadi dipimpin oleh Roh ini menunjukkan apa? Tindakan Roh dalam membawa atau menuntun kita ke dalam hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Saya ulangi sekali lagi, saudara ya. Apa arti dipimpin oleh Roh? Bahwa Roh membawa saya dan saudara, menuntun saya dan saudara ke dalam hidup yang sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Penulis Amsal pernah berkata bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bahkan Tuhan Yesus juga menyatakan dengan jelas bahwa Roh itu yang akan datang akan memberitakan kepada saya dan saudara, ya, akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini supaya Dia terus memimpin kita, saudara? Jangan padamkan Roh itu, tapi biar kita terus mengikuti dan izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam setiap kita, dan kita menikmati janji-janji dari berkat-berkat-Nya. Ya, apalagi yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara, gitu ya. Selain Dia menyertai, selain Dia memimpin, Roh Kudus juga apa, saudara? Dia memberikan karakter yang baru. Apa yang menjadi dasar firman Tuhan? Saya menyatakan bahwa Dia memberikan karakter yang baru. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan apa? Penguasaan diri. Kalau saudara memahami istilah buah Roh, sebenarnya ini kan menunjukkan apa? Bahwa buah itu berasal atau bersumber dari Roh Kudus, ya, dihasilkan oleh pertumbuhan dan dapat kita lihat dan dapat kita rasakan, ya. Jadi ini yang menjadi tanda bahwa kita memiliki karakter baru, kita menjadi manusia baru, saudara, ya. Kita menghasilkan buah Roh itu, ya, yang memiliki 9 unsur tadi, saudara, dan dimulai dengan apa? Diawali dengan kasih. Kalau kita membaca ayat pokok yang saya bacakan kepada saudara, jikalau kamu mengasihi aku, ya. Jadi dimulai dari unsur yang pertama ini, kasih. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, gitu ya. Kenapa? Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 2, sama sekali tidak berguna, gitu. Jadi Roh Kudus di dalam hidup kita, selain Dia menyertai, selain Dia memimpin, Dia juga memberikan karakter baru dalam hidup kita, yaitu apa? Kasih. Supaya apa? Kita menjadi orang yang berguna. Jadi mari hari-hari ini nyatakan kasih, nyatakan kepedulian saudara, ya, dalam perbuatan kita, nyatakan kesabaran kita, kemurahan hati kita, gitu ya. Nyatakan kita menjadi orang-orang yang mau mengasihi, menjadi berkat, ya. Jadi ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, seharusnya kita menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat bagi semua orang di sekitar kita, terutama di dalam keluarga kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Puji Tuhan.